Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Argasena, teman-teman. Pada tahun 1187 terjadi peperangan antara umat Islam dengan umat Kristen yang diwakili, kalau dari umat Islam itu diwakili oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan pasukan muslimnya, dan pada masa itu dari umat Kristen diwakili oleh tentara salib yang dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan dengan Renaud de Chatillon. Peperangan ini adalah perang salib yang kedua. Pada masa perang salib pertama itu, orang-orang Kristen melalui tentara salibnya itu menguasai Yerusalem dan melakukan pembantaian terhadap melakukan pembantaian terhadap umat Muslim dan umat Yahudi yang tinggal di Yerusalem pada masa itu. Tetapi pada perang salib yang kedua, saat Salahuddin itu balik menguasai Yerusalem, maka Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak melakukan pembantaian seperti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Kristen pada masa itu yang diwakili oleh tentara salibnya. Bagaimanakah ceritanya sampai tentara salib bisa kalah dengan tentara Islam? Kita akan bahas dalam video berikut ini. Nah, dalam perang salib yang kedua ini kita bisa melihat dua perbedaan yang sangat mencolok. Dua-dua kelompok manusia ini sama-sama memiliki keyakinan terhadap Tuhan, dan dua-duanya juga memiliki keyakinan yang mantap terhadap agama yang mereka yakini masing-masing. Akan tetapi bedanya itu nanti kita bisa lihat. Nah, dari kalangan umat Kristiani pada masa itu yang dipimpin oleh Raja Guy, mereka itu adalah kaum fanatik yang sangat percaya bahwa Tuhan itu bersama mereka dan Tuhan akan memberikan mukjizat yang luar biasa memenangkan mereka karena mereka itu melawan pasukan kafir yang mereka labelkan kepada pasukan muslim pada masa itu karena tidak meyakini Kristen sebagai keyakinan mereka. Jadi dengan sangat pedenya mereka keluar dari Yerusalem untuk menghadapi pasukan Salahuddin yang ada di Tiberias. Nah, bagaimanakah kok bisa sampai terjadi peperangan seperti ini? Kita akan membahasnya lebih lanjut. Nah, pada masa itu, Yerusalem itu dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana, yaitu Raja Baldwin IV. Raja yang mengalami sakit lepra ataupun sakit kusta yang disebabkan oleh bakteri yang menggerogoti kulit bahkan saluran pernapasan. Jadi kalau orang terkena lepra ataupun kusta ini, maka kulitnya dan organ-organnya akan rontok seperti tangan, muka, atau di wajahnya itu kakinya, maka dia akan rontok karena digerogoti oleh bakteri lepra ini. Nah, pada masa itu terjadi gencatan senjata ataupun perjanjian damai antara umat Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan Raja Baldwin IV yang memimpin Yerusalem pada masa itu. Nah, akan tetapi semua itu berubah setelah Raja Baldwin IV itu meninggal dunia. Jadi digantikan oleh keponakannya, yaitu masih anak-anak, yaitu anak Sibila, yaitu yang dengan gelar bergelar Raja Baldwin V ya, dan kemudian digantikan oleh Raja Guy de Lusignan itu. Nah, ketika Yerusalem itu dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan bersama dengan si Renaud de Chatillon, mereka itu adalah dua orang yang sangat radikal, yang sangat membenci perdamaian dengan umat Islam, karena mereka menganggap umat Islam itu adalah orang kafir yang patut dibantai pada masa itu. Jadi setelah Raja Guy ini berkuasa, si Renaud de Chatillon itu melakukan pembantaian terhadap orang Islam yang ada di sekitaran Yerusalem. Jadi ada kabilah Islam ataupun kabilah Muslim yang lewat berdagang, mereka bantai dan mereka ambil harta bendanya. Bahkan adiknya Salahuddin itu dieksekusi oleh Renaud de Chatillon sendiri. Makanya Salahuddin pernah mengatakan bahwa dia sendiri yang akan mengeksekusi si Renaud de Chatillon itu karena sudah melakukan perbuatan yang sangat biadab. Nah, ini berbalik dengan Salahuddin Al-Ayyubi yang waktu itu memimpin pasukan muslim. Salahuddin juga itu adalah orang yang religius. Jadi dia memiliki keyakinan agama dan sangat kuat sekali. Tetapi dia masih tidak meninggalkan akalnya sebagai manusia. Dia tahu bahwa
kita sebagai manusia itu tidak bisa tunduk terhadap hukum alam yang ada. Jadi kalau panas ya kita butuh air untuk minum. Kalau haus kita butuh air. Jadi bukan hanya dengan doa, mukjizat itu bisa datang. Dia berpikir seperti itu. Makanya dalam posisi perang ini, siapapun yang bisa menguasai sumber-sumber air atau mata air, maka dia sudah selangkah dalam kemenangan dalam peperangan tersebut. Makanya Salahuddin itu menguasai sumber-sumber air yang ada di Tiberias sebelum terjadi peperangan. Nah, inilah perbedaannya di sini. Jadi singkat cerita, akhirnya pasukan salib dari Yerusalem itu dengan yakinnya mereka keluar dari gerbang dari Yerusalem dan menyusul Salahuddin di Tiberias untuk melakukan perlawanan. Maka pasukan-pasukan salib itu berjumlah puluhan ribu berjalan menyusuri gurun pasir yang sangat gersang. Mereka mengalami kelelahan karena baju zirah besi yang mereka bawa itu sudah berat. Nah, sesampainya di sana ternyata mereka baru sadar bahwa sumber-sumber air itu sudah dikuasai oleh pasukan muslim. Akhirnya pasukan-pasukan salib itu mengalami kemerosotan moral dan akhirnya dapat dikalahkan dengan mudah oleh Salahuddin Al-Ayyubi bersama pasukan muslim. Nah, setelah mengalami kekalahan, jadi Raja Gai itu ditangkap bersama dengan Renaud tadi, dibawa ke tenda tempat Salahuddin Al-Ayyubi berteduh. Saat sampai di tenda, Raja Gai diberikan minum es oleh si Salahuddin. Terus Raja Gai meminumnya sedikit dan memberikannya gelas itu kepada Renaud de Chatillon. Dengan tanpa sopan, si Renaud de Chatillon itu mengambil air itu dengan entengnya dan langsung meminum air es tersebut. Saat itulah Salahuddin terlihat marah melihat kelakuan si Renaud de Chatillon itu. Dan dia berkata, "Siapa yang menyuruhmu minum?" kata si Salahuddin Al-Ayyubi waktu itu. Saat si Renaud itu masih bergeming, Salahuddin langsung melanjutkan kalimatnya. "Karena itu aku tidak diharuskan menunjukkan belas kasihan kepadamu." Seketika saat kalimat itu selesai diucapkan oleh Salahuddin, dia mencabut pedangnya dan menebas leher si Renaud de Chatillon. Makanya itu adalah eksekusi pertama yang dilakukan oleh Salahuddin terhadap musuh perangnya. Dan dalam catatan, Salahuddin hanya mengeksekusi manusia atau membunuh manusia satu kali dalam hidupnya, yaitu si Renaud de Chatillon itu. Karena Renaud de Chatillon itu sudah melakukan pembunuhan yang sangat keji, bahkan adiknya sendiri pun dibunuh pada masa itu. Akhirnya si Renaud kepalanya terpisah dari badannya. Dalam peristiwa itu, si Raja Gai ketakutan setengah mati karena dia berpikir mungkin sebentar lagi adalah gilirannya untuk dipenggal oleh si Salahuddin. Tetapi Salahuddin dengan santai mengatakan, "Raja tidak membunuh raja. Mengapa kamu tidak mendekati seorang raja yang agung untuk belajar dari keteladanannya?" Raja agung yang dimaksud oleh Salahuddin itu adalah Raja Baldwin IV yang terkenal sangat bijaksana dan melakukan perjanjian damai dengan umat Islam pada masa itu. Tapi ketika Raja Baldwin IV itu meninggal dan digantikan oleh Raja Gai itu, maka posisinya sekarang berubah. Dan mau tidak mau Salahuddin Al-Ayyubi juga harus menguasai Yerusalem untuk melindungi umat Islam agar tidak dibunuh oleh orang-orang fanatik seperti Raja Gai tersebut. Nah, setelah berhasil menaklukkan pasukan salib di Bukit Hatin itu, maka pasukan Salahuddin Al-Ayyubi berlanjut menuju Yerusalem untuk merebut tembok Yerusalem pada masa itu. Dan pada akhirnya Yerusalem pun jatuh di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Saat melakukan penaklukan, ternyata Salahuddin Al-Ayyubi itu tercatat memiliki sifat yang sangat bijaksana dan welas asih yang sangat luar biasa. Jadi saat pasukan-pasukan salib itu menyerah di balik tembok Yerusalem, Salahuddin itu mempersilahkan pasukan salib untuk kembali ke Eropa, ke negaranya masing-masing. Sedangkan warga Yerusalem yang beragama Yahudi maupun Kristen dipersilakan untuk tetap tinggal dan bisa melakukan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan itu dijamin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka dengan damai, pasukan-pasukan salib itu kembali ke Eropa dengan dijaga oleh pasukan muslim. Inilah yang dicatat oleh sejarah bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah pemimpin Islam yang sangat toleran, yang sangat bijaksana dan sangat welas asih.
Hanya saja di bagian yang dia mengeksekusi si Renaud de Chatillon itu dianggap sebagai sisi kejamnya. Tapi kalau menurut saya pribadi, bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan melakukan kekejaman, tetapi melakukan hukuman terhadap orang yang telah melakukan kebiadaban yang sangat luar biasa pada masa itu. Jadi, memang hukumannya harus hukuman mati. Jadi, menurut teman-teman bagaimana? Apakah Salahuddin Al-Ayyubi itu melakukan kekejaman atau itu pantas diterima oleh Renaud de Chatillon? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya Arga Sena, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.